Iya, karena ini kan main circle gitu ya. Iya. Fungsi energi kita gitu. Kita perkenalan dulu ya. Oke, perkenalan. Perkenalkan, nama aku Sinta Dewa, dipanggil Sinta. Oke. Saya Nia. Saya Francisca Kalisa, biasa dipanggil Lisa. Saya Celly Buta Fabrian, biasa dipanggil C. Kalian tahu di sini nggak? Dari Bu Eka. Bu Eka. Kalian datang ke sini suka atau ada yang maksa? Sukarela dalam hati, Mau jiwa. Jadi kalian mau sendiri? Mau Iya. sendiri. Karena kalian mau sendiri, karena kalian bisa terbuka, bisa mengungkapkan segala semua yang kalian rasakan untuk kita sama-sama berbagi. Ya. Nah, untuk semua yang kita omongin sini, ya cukup kita aja yang tahu. Kita aja. Jadi orang lain nggak perlu tahu. Ya. Kecuali ada izin dari orang yang bersangkutan. Aku boleh kasih tahu ini kan, boleh silakan kasih tahu. Tapi pokoknya segala macam apapun sikap kalian di sini, cerita kalian di sini, semuanya cuma itu aja. Sepakat. Nah, untuk kegiatan kita sore ini kita sepakati waktunya 45 menit. Boleh. Sepakat? Sepakat. Nah, gitu. Kalau kalian udah tahu di sini, udah pernah ikut konseling belum? Waktu kelas 10 ya, sama Malu. Iya, Pernah sama guru olahraga. pernah. Pernah. Ya, konseling individu atau kelompok individu? Sendiri berarti? Iya, Ya. saya sendiri. Jadi kalian udah tahu ya apa itu konseling itu apa? Tahu kayak menyuarakan hati kita, terus minta bantu jawab gitu. Jadi saya dapat ya, jadi konseling itu adalah kegiatan konseling kelompok ya, kita konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah kegiatan di mana ada seorang konselor atau guru BK dengan beberapa individu. Dan peran si guru atau konselor ini sebagai pemimpin kelompok dan kalian ini sebagai anggota kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, saya hanya memfasilitasi, menjadi fasilitator untuk kalian saling berpendapat. Jadi kegiatan ini tuh kalian yang pegang, bukan saya. Jadi mau apa? Kelompok ini aktif atau nggak aktif, kendalinya di saya. Baik. Nah, tujuannya untuk membantu salah satu membantu individu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, misalnya ada masalah, kita bisa bantu sama-sama gitu. Kalau kelompok ini kan kelompok sebaya kita lebih enak gitu loh, ngomongnya lebih nyambung, mau ngomong itu kan lebih nyambung. Sambungnya tuh koneknya tuh dapet gitu maksudnya. Gitu ya. Nah, harusnya gitu ya. Jadi kalau tadi di kelompok fokusnya kita pemahaman, sekarang kalau di kelompok kita fokusnya penyelesaian. Kita menyelesaikan masalah. Udah siap? Lanjut. Siap. Perasaan kalian hari ini gimana? Perasaan bahagia sekali. Kita mau oke, sekarang gini. Kalian punya masalah apa? Coba ceritain dikit apa yang sebenarnya. Karena tuh ngeliatnya tuh kayak ada apa gitu. Ini mulai dari aku ya kan. Kalau aku tuh ada masalah sama teman aku. Gejalanya waktu kita baru pacaran kali itu ketawanya ternyata bukan cuma aku gitu kan, ternyata dia tuh nyabang gitu. Nah sampai sekarang aku masih dendam aja gitu loh, kayak kok bisa ya aku beginiin, sedangkan orangnya tuh ya menurut aku kayak orang biasa aja gitu loh kan, mana kira sekota gitu. Jadi kan kayak ih semoga aja kita sekota tuh di jalan nggak pernah ketemu, di tempat apapun nggak pernah ketemu, karena kalau sampai bisa ketemu tuh kayak dendam banget gitu loh kan. Makanya
itu tidak masalah sama kita kan gitu. Terus kita tuh suruh nantiin dia gitu. Kalau aku sih dulu pernah dibully waktu SD. Hah? Dibully gara-gara waktu itu kan kelas 3, kelas 2, kalau nggak kelas 1 itu kan disuruh bawa kotak susu karena kita mau bantuin anak-anak panti di sekolahan. Terus aku tuh udah bawa, aku bawa. Nah tiba-tiba teman aku tuh kan mau ngasih guruku nih, ini bu kotak susunya, tapi sama guruku bilang bentar ya Celia, ntar dulu sebentar kan. Yaudah aku baliklah ke kelas, aku duduk. Terus temanku yang dari belakang namanya, aku masih ingat namanya Jasmine, dia giniin bajuku terus bilang mana, dia kan pakai bahasa Palembang ya, mana kotak susu kau gitu kan, sini buat aku bayar gitu kan, karena dia emang nggak beli. Dia sebenarnya orangnya berada, tapi dia nggak beli buat bantu anak panti yang dari sekolahku itu kan. Jadi itu kotak aku tuh diambil sama dia. Terus pas guruku masuk lagi, Charlie katanya mau kumpul kotak. Nah di situ aku nggak berani ngomong kalau punya aku tuh diambil Jasmine, tapi si Jasmine-nya yang maju. Si Jasmine tuh bilang kemarin dia tuh ngumpulnya tuh nanti di hari Kamis. Terus dari situ ketahuan kalau Jasmine ini ambil kotak susu aku kan. Terus dari situ kita ini akhirnya pas pulang itu dia ngancem aku, katanya kenapa aku nggak tutup mulut kalau dia gitu ya. Aku agak kalau ada yang kan selalu diri gitu kan, kalau apa nggak ada di sekolah nggak ada saudara, kalau dia tuh itu dulu itu kemana-mana kan nanti ada sekolah kan sama menjadi dan terus kalau ada yang tuh ada itu beda
dua-duanya dia mau angkut gitu kan. Terus sama yang follow akun dia akun fake gitu, itu menurut aku udah bukan yang namanya cinta lagi sih, itu termasuk proses karena kan udah nggak di situ, kita udah nggak ada hubungan lagi. Tapi tuh kenapa lu harus memantau kita? Seharusnya itu nggak ada hak. Kalau emang masih pacar, masih baik-baik aja ya ada hak. Nah tapi kurangnya di satu, kamu harus komunikasi sama ini cowok biar akun kamu tuh nggak dipantau. Semakin kamu terbuka sama dia dan komunikasi, tolong sih jangan kayak gini, dia bakal harus tahu. Kalau emang kamu nggak ada komunikasi, dia pasti terus-terusan nyari kamu. Menurut kalian tuh saya harus gimana menyikapi itu? Misalnya masalahnya, Jangan ngomong sampai baik-baik dari masalah, ngomong baik-baik, saya baik-baik, nggak boleh jangan dendam. Ya wajar lah ya, namanya juga manusia. lagi. Berarti kalau emang kamu dendam berarti kecewa banget. Ya, karena mau baru pertama kali. Tapi setelah itu kamu udah dapet yang Kalau untuk itu sih aku belum ya kak. Cuma kalau karena dari itu aku nggak mau, makanya sekarang kalau ada cowok yang deketin, aku ya jujur aja aku bilang kalau aku tuh emang nggak ada niatan buat mulai hubungan baru, karena aku lebih mau fokusin ke jenjang pendidikan dan karir aku buat masa depan. Karena buat aku masalah pendidikan kayak gitu juga penting karena berkreasi aku trauma. tapi setelah putus sama dia kamu masih dekat sama cowok nggak atau jadian Iya. sama cowok lain? Setahu aku selesai kamu dari masalah itu, lalu itu kan kamu cuma 3 hari doang pacaran, dan seminggu itu kamu bisa deket lagi trauma. Itu bukan dapet lagi sih, aku lebih ke deket aja sebagai teman gitu loh. Makanya aku kan deket sama satu teman cowok, cuma deket aja nggak lebih. Kita manggilnya juga pakai nama dulu doang. Nah di situ teman aku yang cowok ini juga bilangin ke aku kan, udah lah Nel, mending nggak usah urusan percintaan dulu. Mending kan kamu juga udah mau kelas 3, mau urusin PKL, lulus, kamu harus nata masa depan kamu. Nah nggak usah pacaran-pacaran, mending kamu fokus aja ke hal yang lebih penting kamu buat, karena emang rata-rata cewek itu yang nolong itu cuma pendidikan dan karirnya di masa depan. Kalau masalah percintaan simpel-simpel aja, nanti kalau kita kan bisa terus suami yang lebih baik gitu loh. Jadi teman-teman ada saran nggak buat kayak Tidak cukup, yang penting saranku kalau emang mau fokus karir dan masa depan, jangan nyari cowok bercabang lagi. Jangan. nggak tahu ya. Jadi kalau emang kamu mau fokus, udah fokus aja, gak usah minta nyariin cowok lagi. Iya, jangan minta